إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimahullahu taala. Masih melanjutkan bab nasakh, yaitu tabi' lin naskhi, pembahasan tentang nasakh lanjutan. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi wa naskhu sunnati bil kitabi wa naskhu sunnati bis sunnati. Boleh menasakh kitab, nasakh kitab dengan kitab, yaitu ayat dinasakh dengan ayat. Wa naskhu sunnah wa naskhu sunnah bil kitab. Kemudian menasakh sunnah, yaitu hadis, dinasakh dengan ayat. Wa naskhu sunnah bis sunnah, dan menasakh sunnah dengan sunnah, hadis dengan hadis, ya. Itu ada dua masalah yang disebutkan dalam matan ini. Ini masalah pertama tadi, ya. Ini keadaan-keadaan nasakh kitab dan sunnah dengan kitab dan sunnah. Halatu naskhil kitab, naskhil kitab was sunnah bil kitab was sunnah. Ya, maka ini yang pertama, naskhul kitab bil kitab, ya. Naskhul kitab bil kitab. Jadi ayat dinasakh dengan ayat, ya. Maka ini hukumnya adalah boleh, ya. Ini apa? Ya juzu, boleh. Ya juzu, boleh. Kemudian yang kedua, naskhu sunnah bil kitab. Apa ini? Sunnah hadis dinasakh dengan kitab dengan ayat, ini juga boleh, ya. Kemudian naskhu sunnah bis sunnah, naskhu sunnah bis sunnah. Sunnah dinasakh dengan sunnah, maka ini juga boleh. Ini hadis, ya, hadis dinasakh dengan hadis, maka ini dibolehkan. Nah, musannif tidak menyebutkan ada nasakh kitab dengan sunnah, artinya ayat dinasakh dengan sunnah dengan hadis. Ini ulama berselisih pendapat, yaitu yang ada naskhul kitab bis sunnah, ya. Ini diperselisihkan. Naskhul kitab, jadi ayat dinasakh dengan hadis, ini khilaf. Makanya tidak disebutkan oleh musannif, ya, penulis.
Ini ada khilaf di sini. Ada khilaf. Perselisihan di antara ulama. Nah, ini misalnya di sini mana'a melarang, tidak membolehkan. Ini misalnya ada Imam Syafi'i ya, Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, ini tidak membolehkan kalau ayat dinasakh dengan hadis. Ada yang membolehkannya, jawaza membolehkan, yaitu yang lain ya selain Imam Syafi'i. Ya, atau ya membolehkan ajaza ya, selain Imam Syafi'i boleh. Baik, ini tentang nasakh kitab dan sunnah. Contoh nasakh kitab dengan kitab, yang pertama naskhul kitab bil kitab, yaitu ayat dihapus dengan ayat. Ini contohnya sudah pernah kita bahas di ayat tentang apa, iddah ya, ayat iddah. Dua ayat apa, iddah. Ya, di situ kan disebutkan ya, sudah pernah kita bahas. Ini iddahnya yang awalnya adalah 1 tahun ya, yaitu di Al-Baqarah 240 ya. Disebutkan Allah berfirman walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Jadi disebutkan apa? Itu mata'an ilal haul. Ilal haul. Ini kemudian dinasakh dengan Al-Baqarah 234. Allah berfirman walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Ya, menjadi 4 bulan 10 hari. Ini contoh Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua nasakh sunnah bil kitab ya. Yaitu tentang apa? Nasakh yaitu menghadap Baitul Maqdis ya. Itu ditetapkan dengan sunnah ya. Sudah pernah kita sebutkan ya tentang istiqbal Baitul Maqdis. Yang Nabi SAW sholat menghadap Baitul Maqdis sekitar 16 atau 17 bulan. Kemudian dinasakh hukum ini menjadi menghadap ke arah kiblat ya, ke arah apa? Masjidil Haram. Kiblatnya yang mulanya di Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram ya. Itu di Al-Baqarah 144 ya. Sebagaimana disebutkan Allah berfirman qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini adalah menasakh yaitu hukum kiblat sebelumnya ke Baitul Maqdis menjadi ke Masjidil Haram. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nasakh sunnah bisunah. Hadis dinasakh dengan hadis juga. Ini misalnya yaitu apa? Dalam hadis disebutkan Nabi SAW pernah bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha kuntu nahaitukum dahulu aku yaitu melarang kalian untuk ziarah kubur ya. Ini yang contoh di dalam hadis ya disebutkan ini kuntu nahaitukum
an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ya, dahulu Nabi SAW bersabda, dahulu aku larang kalian ziarah kubur, maka sekarang silahkan kalian melakukan ziarah kubur. Nah di sini hukum asalnya adalah ini, hukum sebelumnya larangan ziarah kubur. Nah setelah itu dihapus dengan yaitu kebolehan ziarah kubur. Ya. Dibolehkan atau diperintahkan, ya, diperintahkan untuk ziarah kubur. Nah, ini nasihnya di sini. Ini di sini ada nasih, ini mansukh. Ini mansuh ya, al-mansuh. Ini nasih. Nah, ini sama-sama hadis ya, sama-sama hadis. Hadis dia di nasih dengan hadis pula. Kemudian yang berikutnya bahwasanya disebutkan Al-Quran, ya, Al-Quran tidak bisa dinasah dengan hadis, ya, disebutkan demikian. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Selain Imam Syafi'i, ulama yang lain bolehkan ya. Nah yang bolehkan itu mereka memberi contoh ya, misalnya di Al-Baqarah 180 ya. Ini ada. Ini contoh untuk kalau kata Imam Syafi'i nggak ada ayat dihapus dengan hadis, nggak bisa. Ya, pendapat lain mengatakan bisa. Ini mereka beri contoh. Contohnya ini ada buktinya gitu kan. Adalah di Al-Baqarah 180. Ya, di sini disebutkan Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yaitu perintah untuk wasiat ya, wasiat ya, untuk di sini apa? Wasiat untuk mereka tadi lil walidain, kedua orang tua dan para kerabat. Ya, ini dinasah dengan hadis. Dinasah dengan hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda la wasiata liwaris. Nah, ini dinasah. Nah, ayatnya nusikhat. Nusikhat bil hadis, itu la wasiata liwaris. Sehingga ahli waris tidak dapat apa? Wasiat. Padahal di Al-Baqarah 180 disebutkan di sini ada apa? Ada wasiat ya, tapi dinasah. Ini menurut para ulama yang mengatakan ayat bisa dinasah dengan hadis. Ini contohnya ini. Adapun menurut Imam Syafi'i maka tidak bisa. Kemudian musannif melanjutkan wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir. Boleh menasah mutawatir dengan mutawatir minhuma. Kemudian wanashul ahadi bil ahad, yaitu ahad, dalil ahad, hadis ahad dinasah dengan ahad, wabil mutawatir, dan juga dinasah dengan mutawatir. Wala yajuzu nashul mutawatiri bil ahad, tidak boleh menasah mutawatir dengan ahad. Jadi ada 3 atau 4 keadaan. Contohnya ini kita tulis ya. Ini yang keadaan halatun nashul mutawatir wal ahad bil mutawatir
wal ahad. Yang pertama ya. Nashul mutawatir bil mutawatir ya. Mutawatir dihapus dengan mutawatir. Ini apa? Boleh. Ini jaiz. Nah, ini hukumnya jaiz. Jaiz. Ini misalnya ada hadis mutawatir, kemudian dinasah dengan hadis mutawatir juga. Atau kalau Al-Quran ya, dia mutawatir dihapus dengan mutawatir juga dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, nashul ahad bil mutawatir. Ahad ya. Sekarang ahad ya, banyak hadis itu hadisnya ahad tidak mencapai derajat mutawatir. Maka ini kalau hadis ahad dihapus dengan mutawatir boleh, dengan hadis lain yang mutawatir boleh, atau dengan ayat yang ayat itu mutawatir ya. Kalau Al-Quran itu mutawatir, ini juga jaiz. Kemudian yang berikutnya, sekarang nas yang boleh dulu ya, yang sebagaimana disebutkan oleh musonif, nashul ahad. Nashul ahad bil ahad. Misalnya hadis ahad dinasah dengan hadis ahad, maka ini jaiz boleh. Kemudian yang terakhir tadi disebutkan oleh musannif wala yajuzu nashul mutawatir bil ahad ya. Ini sekarang yang keempat, nashul mutawatir bil ahad. Ya, kalau dalil mutawatir dinasah dengan dalil ahad, maka ini kalau kata musannif tidak boleh ya, tapi pensarah disebutkan di sini jaiz alal ashah. Yang menurut pendapat kuat itu boleh juga. Ya. Alasannya karena yang dinasah itu kan hukum, sehingga tidak disyaratkan subutnya itu dengan mutawatir. Itu yang alasan mengapa boleh mutawatir dihapus dengan ahad. Tapi yang mengatakan tidak boleh di antara Imam Syafi'i itu karena ahad itu kekuatannya di bawah mutawatir, sehingga tidak dibolehkan. Jadi ada perbedaan pendapat ya berkenaan dengan ini yang mutawatir dinasah dengan yang ahad. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sehingga ini sudah selesai pembahasan tentang nasakh ya, sudah selesai tentang nasakh. Pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita sampaikan, yaitu tentang at-ta'arud wa tarjih, tentang pertemuan dua dalil yang secara dhahir bertentangan. So, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.